aja dulu. Coba. Coba dibuka dulu, Mbak Evita, Nida, Dina. Bentar buat foto session di awal. Halo guys, buka dulu. Nah, sip. Kurang Mbak Evita. Nah, sip. Oke Mbak Evita yang screenshot ya. Foto dulu biar kayak yang di akhir-akhir session gitu doang. Oke. 1, 2, 3. Mbak Evita udah screenshotnya? Wes Ran. Oke deh. Oke, silahkan kalau teman-teman yang mau tutup. Tapi 15 menit nggak apa-apa ya. 15 menit buat nggak nutup mukanya. Sebentar. Oke, jadi langsung aja aku mulai. Jadi 15 menit ke depan aku bakalan share tentang informasi yang menurut aku sangat penting sih buat kita ketahui. Sebentar. Share screen terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah mau ikut gabung dalam penyuluhan kali ini. Dan kali ini saya akan menjelaskan nih tentang konsep SMART dan juga IDP. Jadi IDP itu adalah Individual Development Plan atau perumusan untuk pengembangan diri. Seperti itu. Nah, judul dari penyuluhan kali ini, temanya itu adalah merumuskan perencanaan pengembangan diri menggunakan konsep SMART pada Individual Development Plan atau model kanvasnya. Nah, sebelum itu, kenalin dulu, saya itu Rana Indah, mahasiswi dari PLS UNES 2019. Nah, sekarang saya lagi belajar di Ranah Diri dan juga komunitas tapak. Nah, mulai ini dari kita latar belakang dulu kenapa pengambilan tema ini. Banyak dari anak muda itu yang belum punya tujuan hidup yang jelas. Mungkin dia pengen pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, atau lain sebagainya itu, dia pengen membangun sekolah, tapi mereka sebenarnya belum mengetahui diri dia dalam gitu, belum tahu nih sebenarnya tujuan yang mau aku raih ini bener nggak sih? Atau aku ini bergunanya apa sih di dunia ini gitu, dan akan jadi apa? Mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya tentang hal tersebut pada diri sendiri. Teman-teman juga mungkin udah atau akan mendapati diri teman ini pengen melakukan sesuatu tapi nggak tahu harus mulainya dari mana. Misal, kalau aku pengen jadi dokter, mulainya dari mana sih gitu. Kalau pengen jadi tentara, gimana sih proses untuk menjadi tentara itu? Dan kebanyakan dari kita banyak yang menyesal gitu. Kenapa sih nggak dari kemarin mulainya? Kenapa sih baru tahu sekarang dan sebagainya itu. Sampai pada akhirnya hal-hal itu yang membuat tujuan hidup kita itu jadi goyah. Terus habis itu kita banyak menyesal tentang hari lalu. Kita nggak tahu di depan itu kita akan bagaimana. Dan apalagi kalau seumpamanya kita udah masuk dalam life crisis gitu, quarter life crisis, di mana dihadapi oleh teman-teman atau saya sendiri juga di umur sekitar 25-an, 25 tahun. Sebentar, ada yang mau masuk di itu. Tes.
ini dulu ya. Ada yang mau masuk. Nah, aku teruskan ya teman-teman. Jadi dari quarter life crisis ini yang bisa kita pasti hadapi ya, yang orang-orang pasti hadapi di umur 25-an, mau seberapa sukses pun dia gitu. Mungkin ada orang yang udah tinggi, menurut kita tuh kastanya udah tinggi banget, dia udah kaya dan lain sebagainya, tapi ternyata dia itu juga masih pengen hal-hal yang menurut dia masih belum ketemu, big dream dia yang belum juga tercapai, mereka pasti akan mendapati quarter life crisis di mana dia merasa tidak berguna. Nah, pertanyaannya adalah pernah nggak sih teman-teman tuh berpikir apa ya? Teman-teman tuh berpikir kalau aku tuh nggak berguna, aku tuh nggak ngapa-ngapain nih selama aku hidup dan sebagainya itu. Mungkin kalau teman-teman pernah berpikir seperti itu, saya yakin sih itu hanya sebuah bayang-bayang aja di mana teman-teman itu merasa menyesal karena tidak menggali potensi dengan lebih baik di hari sebelumnya gitu. Dan itu nggak apa-apa, yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah terus berjalan dan juga ya udah deh mulai dari sekarang gitu sebelum nanti di hari tua kita benar-benar merasakan crisis life yang menimpa kita di usia muda seperti itu. Oke. Untuk meminimalisasi supaya kita itu nggak mendapati quarter life crisis atau half life crisis yang lebih besar lagi atau krisis kehidupan yang mana akan kita yang akan kita temuin di usia 25 dan 50 tahun dengan sangat sangat berat, kita tuh harus merencanakan kehidupan kita gitu, merencanakan tujuan kita, goals kita itu apa. Nggak mesti profesi. Karena kebanyakan dari orang-orang yang tahu bahwa cita-cita itu hanya sebatas tentang profesi. Sebenarnya adalah cita-cita itu kalau kita mau tahu arti sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang kita inginkan dan kita tuh mau gitu untuk menggapai itu dengan apapun yang kita milikin gitu. Entah itu sebuah kegiatan, entah itu sebuah keadaan. Misal aku bercita-cita aku pengen bahagia, atau sebuah aset. Misal aku pengen nih punya rumah dan sebagainya. Nah, itu cita-cita. Jadi jangan berpikir bahwa cita-cita itu sebatas profesi saja gitu. Untuk menggapai itu, kita itu perlu tahu nih tentang ikigai. Mungkin teman-teman udah mulai merecall lagi ingatan, kayaknya pernah dengar nih apa itu ikigai. Ikigai itu tahun-tahun ini dan tahun sebelumnya itu sangat ramai dibicarakan. Nah, ikigai itu dalam bahasa Jepangnya, ikigai itu dari bahasa Jepang yang berarti reason for being. Reason for being artinya alasan kenapa kita hidup, alasan kita menjadi manusia gitu. Nah, ikigai ini pasti dimiliki oleh semua orang sih sebenarnya. Tapi banyak orang yang ikigainya tuh tertimbun atau enggak digali, akhirnya mereka nggak tahu sebenarnya apa sih ikigai mereka. Nah, kalau teman-teman tahu, di sini ada diagram tentang ikigai, di mana di sini kasih tahu nih, what you love. Di sini kan ada passion, mission, vocation, profession. Passion yang kita udah tahu ya, passion itu adalah di mana hal yang kita sukain. Kemudian mission itu adalah misi kita dalam hidup. Vocation itu adalah keahlian kita dan profession itu adalah kerjaan kita gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih posisi kita di mana. Mission itu adalah gabungan dari what you love sama what the world need. Jadi apa yang kamu cintain ini gabung sama apa yang dunia butuhkan, itu adalah misi kamu. Nah, jadi apa nih yang kamu sukain dan juga dunia sukain. Nah, itu adalah misi kamu gitu dalam hidup.
Kemudian profession ketemu sama vocation yang di bawah itu oh sebentar. Jadi apa yang dunia butuhkan sama apa yang bisa kamu dibayar, kamu tuh dibayar untuk itu gitu. Misal ketemu sama apa yang dunia butuhkan itu adalah keahlian kamu. Kemudian apa yang kamu good at itu apa yang kamu baik di sana. Misal kamu baik di matematik, kamu baik di IPA gitu, ketemu dengan apa yang kamu bisa dibayar, itu jadi profesi. Jadi misal gini, sama passion ya, apa yang kamu good at, ketemu sama apa yang kamu cintain, itu jadi passion. Meskipun itu belum tentu untuk dibayar paid for, dan belum tentu juga dunia itu membutuhkan itu. Tapi kamu good at sama love, jadi passion. Nah, irisan-irisan itu, seperti tadi, kayak misal mission gitu kan, apa yang kamu cintain sama apa yang dunia butuhkan, terus habis itu kan jadi misi, itu tuh kamu bisa aja hidup dengan misi kamu gitu, kamu akan bahagia, kamu akan merasa damai, tapi kamu nggak punya duit, kamu akan kesusahan finansial karena misi itu nggak bisa membuat kamu punya uang gitu. Nah, di irisan kehidupan yang kedua, itu di antara mission dan juga vocation, kamu itu kalau semuanya mission sama vacation itu kamu bakalan bisa hidup yang excited, terus kamu bisa lebih seneng gitu. Tapi tuh hidup kamu tuh nggak nggak terkontrol gitu. Kayak misal uncertainty itu apa ya? Intinya tuh kamu tuh nggak jelas gitu loh. Kayak misal karena yang jelas kamu biasa aja di sana, kamu tuh nggak good at di sana gitu. Nah, kalau profession dan juga vocation tadi, di sini irisannya adalah kamu bisa nyaman, kamu bisa kan udah paid for kan, kamu udah punya duit gitu, kamu punya keahlian dan kamu juga punya kerjaan, tapi itu kamu akan ngerasa kosong karena pertama kamu nggak punya misi, terus kamu akan merasa nggak berharga karena kamu nggak melakukan suatu hal yang dunia butuhkan. Nah, itu gitu juga bisa teman-teman baca di diagramnya bahwa Ikigai itu adalah passion, mission, profession, vocation yang benar-benar jadi satu. Di mana kamu akan hidup punya uang, kamu akan punya keterampilan, kamu akan punya passion yang kamu bisa sukain gitu. Dan juga pastinya yang dunia butuhkan. Jadi kamu benar-benar full, dan ketika seseorang itu sudah mendapatkan atau sudah mengetahui ikigainya dia tuh akan bagus aja gitu melakukan banyak hal. Teman-teman tahu nggak, ada banyak artis atau teman-teman lain yang merasa bahwa mereka multi talent, atau kita melihat seseorang, oh dia multi talent banget sih. Sebenarnya secara nggak sadar kalau teman-teman bisa tanya ke dia gitu, ke orangnya itu yang teman-teman kerasa itu multi talent, mereka tuh udah tahu ikigai mereka apa. Jadi mereka melakukan passion-nya mereka melakukan mission-nya mereka melakukan vacation dan juga profession mereka. Yang belum tentu itu tuh pada satu bidang yang sama gitu. Jadinya ya dia terlihat multi talent dan bisa banyak hal, padahal dia cuman mengikuti nalurinya gitu. Nah, gimana sih supaya kita bisa tahu ikigai kita? Nah, pastinya harus kita explore sendiri gitu, apa yang kita suka, apa yang kita penasaran, dan juga jangan pernah untuk menutup kesempatan gitu. Karena dari kesempatan itu kita bisa tahu pintu-pintu mana yang bisa kita buka. Kemudian yang kedua adalah punya keinginan untuk mencoba suatu hal yang baru. Dan juga nih, kebanyakan orang-orang tuh yang udah gagal, biasanya mereka udah nggak mau mencoba lagi. Sebenarnya kalau bisa tuh hindarin itu loh gitu. Maksudnya ketika kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Iya, untuk belajar aja gitu. Dan kalau gagal, jangan dendam gitu sama kegagalannya itu.
Tapi kita harus tahu nih sebenarnya kita salah di mana, kita perbaikin dan ya udah kita jalan lagi gitu. Dan yang ketiga adalah pelan-pelan aja gitu, karena nggak ada jalan yang nggak terjal gitu dalam kita mencapai mimpi kita tuh pasti ada dramanya banyak gitu. Dan dengan um, memberikan pemahaman pada diri bahwa tidak akan ada yang mulus untuk mendapatkan sesuatu hal, ya udah gitu. Kita pasti bakalan lebih santai kok. Gitu. Nah, kita udah kenalan sama Ikigai. Kenapa sih sekarang kita ngomongin tentang tujuan ya. Kenapa tujuan itu penting banget buat kita supaya kita tuh mencapai sebuah tujuan. Nah, aku punya satu lagi sebelum jelasin. Aku mau share satu satu rangkuman di mana aku tuh pernah ikut yang namanya yaitu tadi workshop tentang bagaimana kita membuat individual development plan. Dan aku sekarang pengen nge-share ke teman-teman karena ini tuh bener-bener bagus banget gitu. Nah, di sini konsep SMART juga dibutuhkan banget untuk masuk ke IDP. Nah, sebelumnya tadi kenapa sih purpose itu bener-bener important gitu atau penting? Yang pertama itu adalah membuat kita lebih jelas sebenarnya tuh kita mau apa dan juga bagaimana gitu. Jadi bener-bener kita jelas kita mau, misal tujuan kita mau ke Bandung gitu. Ya udah kalau ke Bandung berarti kita ngelewatin apa, kita naik apa, dan berapa jam, kapan kita harus sampai Bandung dan lain sebagainya itu kita bisa tahu jelas gitu. Dan yang kedua adalah supaya kita merasa lebih confidence atau lebih percaya diri untuk mendapatkan mimpi kita. Misal gini, kalau aku punya cita-cita untuk jadi astronot, tapi aku nggak tahu sebenarnya astronot itu apa dan bagaimana cara mencapai tujuan itu, pasti aku bakalan nggak tahu kan, gitu. Pasti aku bakalan lebih mikir, bukannya mikir gimana supaya aku mendapatkan tujuan itu, tapi aku malah berpikir kayak, kayaknya nggak mungkin deh, gitu. Karena aku nggak tahu step-stepnya gitu. Nah, dengan um, tahu gitu tujuan kita dan bagaimana langkah-langkahnya, kita tuh lebih confidence gitu loh, lebih percaya diri untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah bagaimana sebisa mungkin kita bisa memangkas waktu, membuat kita tuh lebih lebih teratur gitu loh untuk mencapai sebuah tujuan gitu. Terus yang keempat itu adalah bikin stress level kita tuh turun. Karena kalau kita udah tahu besok ini kita mau ngapain, besok itu kita harus ngapain, lusa kita ngapain, kita tuh bakalan lebih anteng gitu loh, yang kayak ya udah lah besok kan kita mau bikin ini, besok kan kita bikin ini, daripada kayak aduh aku harus jadi astronot, besok harus jadi apa, besok harus jadi apa, kan kita masih bingung kan gitu. Terus habis itu supaya lebih konsentrasi sih untuk dalam dalam mengerjakan sesuatu, supaya kita lebih bisa efisien untuk gimana kita bisa mengimprove diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian waktu itu juga dijelasin tentang bagaimana sih ngebuat um, tujuan itu tuh bisa kecapai gitu. Nah, cara kita bisa menggapai tujuan kita itu adalah dengan memotong-motongnya menjadi bagian-bagian kecil. Nah, bagian kecil ini seperti yang kayak kalau kita punya goals, kita tuh harus bagi jadi short term goals, medium term goals, sama long term goals. Dimana short term atau jangka pendek itu dimana 6 bulan lagi gitu misal, atau 2 minggu lagi aku harus bisa ini. Karena ini dibutuhkan banget untuk mencapai tujuan yang aku inginkan misal gitu. Terus habis short term goals, itu medium term goals dan juga long term goals. Medium term goals itu kan di tengah-tengah ya. Jadi kayak misal yang short term goals-nya 2 minggu, berarti medium term goals-nya itu 1 semester atau 3 bulan. Kemudian long term goals itu 1 tahun sampai 2 tahun. Misal kalau kamu itu lebih prepared well atau lebih perencanaannya lebih matang,
Misal kamu pengen satu big dreams, kamu pengen bikin startup. Kapan gitu, 10 tahun kemudian atau 10 tahun dari sekarang. Jadi kamu harus bagi jadi 10 tahun itu long term goal-nya, 5 tahun untuk medium term goal, dan short term goals tuh untuk beberapa bulan ke depan. Nah, jadi aku mau kasih tips sih. Kalau seumpamanya kalian mau bikin goals yang panjang, lebih baik kamu itu bikinin kayak pohon goals gitu, di mana misal ya dari atas long term goals aku pengen bikin startup. Nah, untuk bikin startup kamu harus apa dulu? Oh, aku harus outstanding di perkuliahan, aku harus ini, aku harus itu gitu. Terus misal outstandingnya kamu bagi lagi untuk medium term goals-nya. Oh, untuk jadi outstanding aku harus belajar, IPK aku harus berapa, dan sebagainya gitu. Nah, dari medium term goals itu kamu turunin lagi ke short term goals, di mana oh, untuk jadi IPK yang bagus, aku harus belajar setiap hari itu minimal 3 jam atau 4 jam. Nah, dengan seperti itu kita tahu hal terkecil yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita di 10 tahun kemudian. Gitu. Nah, kita masuk ke SMART, konsep SMART. Konsep SMART itu adalah konsep di mana kita bisa menetapkan goals kita, yang mana goals itu bisa reachable gitu. Reachable itu di mana kita bisa tujuan kita tuh bakalan bisa kecapai. Jadi kalau aku saranin teman-teman kalau mau bikin goals itu jangan yang membabi buta, aku harus bikin ini dan sebagainya. Tapi coba kita nengok dari konsep SMART sendiri dulu. SMART itu ada specific, measurable, achievable, relevant, sama timely. S itu spesifik, jadi lebih spesifik. Kamu tuh pengen apa gitu. Jangan pengen hidup bahagia. Nah, kalau hidup bahagia tuh apa gitu loh, itu nggak jelas. Kamu tuh harus bilang gitu, aku tuh pengen hidup bahagia dengan misal bikin sekolah. Aku pengen hidup bahagia dengan naikin orang tua haji misal. Nah, itu lebih spesifik gitu. Kalau bisa, itu tuh jelas juga kapannya, di mananya. Jadi kayak misal aku pengen nih goals aku tuh pengen jadi dosen. Terus berarti oke, aku pengen jadi dosen pada tahun 2030 misal, dan berarti masih ada berapa tahun untuk mencapai hari itu gitu, untuk tahun 2030 itu gitu. Jadi lebih spesifik. Dan spesifik ini harus simple, dan kamu tuh harus lebih apa ya, bener-bener lebih mengerti diri kamu sendiri gitu. Terus measurable. Jadi measurable itu dimana apa namanya, kita lebih ngerti sebenarnya ya, lebih terukur, lebih gimana supaya kita tuh tahu gimana cara kita mencapainya. Kemudian yang achievable, achievable itu yang apa ya, ya bisa diraih gitu loh. Jadi jangan mengada-ngada. Aku pengen cita-citaku 10 tahun 10 tahun ke depan aku jalan-jalan ke surga gitu kan. Itu juga nggak mungkin juga kan gitu. Untuk kita bisa sampai ke surga ya bisa sih, tapi kan ya gimana ya kalau semuanya kita cita-citanya mau ke surga 10 tahun kemudian gitu kan. Bahaya juga gitu. Terus habis itu yang R-nya itu adalah relevan. Jadi relevan dari kamu sendiri. Kita tuh relevan juga sama zaman. Nggak mungkin juga kalau semuanya kita bikin hal-hal yang nggak relevan sama hari ini gitu. Karena itu bakalan sulit banget gitu kan. Terus habis itu timely. Timely ini buat gimana supaya benar-benar terukur dari waktu. Misal kita tuh harus ngerti loh membagi-bagi waktu. Misal dari short term, medium term, sama long term itu kita harus tahu sebenarnya yang bagus tuh berapa berapa bulan kemudian sih, 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian sih gitu. Nah, di sini kan spesifik itu bisa bikin kita
itu tadi ya, lebih ngerasa ini bisa nih gitu. Dan jelas kita tuh nggak ngegantung kayak aku tuh maunya apa sih gitu. Terus habis itu dengan measurable kita bisa lebih meaningful dan juga motivating, bisa bikin kita tuh merasa berharga gitu. Oke. Di sini tertulis science says nah nggak akan bukan nggak akan orang itu nggak bisa untuk mendapatkan goals mereka gitu. Jadi dari penelitian itu bilang kalau 92% itu orang nggak bisa untuk mencapai tujuannya dia. Menurut aku masuk akal sih, karena kebanyakan orang itu tuh cuma punya mimpi, tapi mereka nggak ngejar itu gitu. Dan ada orang yang punya mimpi tapi cepat putus asa dan lain sebagainya tuh. Jadi supaya kita bisa menjadi 8%-nya dari 100% orang gitu, ya harusnya kita lebih apa ya? Nggak mudah nggak mudah putus asa sih untuk mencapai tujuan gitu. Nah, kita masuk ke IDP, Individual Development Plan. Di sini tuh apa sih IDP itu? Nah, IDP itu adalah di mana di situ model kanvas, di mana di situ ada smart atau konsep yang tadi yang bisa bikin kita ngerti kita itu gimana gitu, dan bisa ngebantu kita dalam merumuskan perencanaan kita, perjalanan kita untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, ini 1, 2, 3 ini adalah keuntungan atau manfaat dari IDP. Nah, untuk bikin IDP itu ada 5 rules yang harus kita patuhin. Jadi yang pertama itu adalah menetapkan kamu tuh pengen jadi apa, ambisi kamu itu jadi apa. Ingat, ambisi itu bukan negatif. Kamu boleh berambisi, tapi jangan sampai ambisi itu bisa ngebunuh kamu sampai kamu tuh bener-bener yang berkeras hati, berkeras diri pada ambisi itu sendiri gitu. Terus habis itu yang kedua, kamu harus lebih tahu tentang diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu bikin IDP, tapi kamu belum tahu kamu tuh sebenarnya pengen apa dan mau apa dan sebagainya. Karena itu cuma bikin puyeng doang, dan kamu cuma bikin kamu itu blaming pada diri sendiri, kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga, kamu tuh harus tahu kamu tuh personal development objektifnya tuh apa. Kamu tuh prioritinya tuh apa gitu untuk berubah, untuk mengembangkan diri kamu. Dan setidaknya itu ada 3-5 poin yang harus kamu punya gitu. Yang keempat adalah itu tadi yang smart. Kamu harus lebih detailnya dan specific action plan itu tuh harus ada gitu. Di sini kan ada specific action plan with clear time frame. Jadi kamu tuh harus tahu spesifik kamu tuh pengen beraksi apa, dan kemudian time frame-nya atau time frame-nya itu apa ya? Waktunya itu mau kapan gitu. Terus yang kelima, implement the action and evaluate your progress. Jangan lupa kalau kamu udah ngambil aksinya, kalau kalau kamu mau ambil aksinya, ya berarti kamu harus evaluate progress kamu setiap berapa bulan sekali gitu. Nah, ini dia contoh dari IDP atau IDP, Individual Development Plan. Di sini kamu bisa download di bit.ly/IDP template. Jadi di sini kalian bisa mengakses dan juga bisa cek-cek sendiri gitu. Kalau teman-teman tahu, di sini ada nomor long term goals-nya, pengen jadi apa, namanya siapa, last update-nya siapa, kemudian ada timeline dan priority-nya. Priority pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Terus habis itu action plan yang akan kamu lakukan itu apa aja, dan poin-poinnya, segala macam. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari aku.
Dan terima kasih udah ikut dalam penyuluhan kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bermimpi, jangan takut untuk menggapai cita-cita kamu setinggi apapun, karena apapun yang kita lakukan sekarang itu adalah usaha kita untuk mencapai um, aktualisasi di gimana supaya kita bisa menerima diri kita sendiri. Karena diterima oleh masyarakat itu mudah, tapi diterima oleh diri sendiri itu yang lumayan sulit. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oke guys, thank you banget udah ngikutin aku, ngikutin aku kayak vlog. Udah ya, makasih ya teman-teman. Ini tugasnya udah selesai.